Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Para pemirsa CNBC dimanapun Anda berada. Tanpa terasa, pandemi COVID-19 sudah berlangsung 2 tahun. Walaupun banyak analisis memperkirakan pandemi akan bergeser menjadi endemi pada tahun ini, namun tidak ada satu orang pun atau satu lembaga pun yang memastikan bahwa hal itu akan terjadi. Selama waktu pandemi ini telah terjadi berbagai fenomena yang mengubah hidup manusia dan cara kita bertransaksi. Fenomena itu antara lain, yang pertama, ruang gerak kita sebagai manusia menjadi terbatas dengan social distancing dan pembatasan-pembatasan lainnya seperti PPKM. Kedua, interaksi antar manusia pun berubah dari fisik menjadi contactless. Kita menjadi banyak melakukan aktivitas secara virtual, mulai dari meeting, konsultasi kesehatan, bahkan bertransaksi. Kesadaran kita akan kesehatan pun meningkat secara drastis. Memakai masker, hand sanitizer menjadi kebiasaan baru. Kita sekarang menjadi rajin minum vitamin. Serta kita semua berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksinasi. Akibat dari fenomena-fenomena tersebut, terjadilah berbagai perubahan. Ya, seperti yang pertama, cara kita bertransaksi dari yang biasanya secara fisik menjadi transaksi secara digital. Baik itu transaksi perbankan, keuangan, kesehatan, bahkan berbelanja pun kita lakukan secara digital. Transportasi digital yang tadinya berjalan secara pelan-pelan dan normal, ya, tiba-tiba menjadi sangat cepat karena pandemi dan berkembang secara eksponensial. Sektor ekonomi yang berbasis secara brick and mortar atau secara fisik terkena dampak yang sangat signifikan. Saudara-saudara kita, para pengusaha di bidang UMKM adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Dan dari segi konsumsi, terdapat penurunan daya beli yang sangat signifikan, terutama bagi masyarakat kita golongan menengah ke bawah. Tentunya hal ini menimbulkan dampak ke berbagai pihak. Pemerintah harus bekerja lebih keras, antara lain dengan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk perlindungan masyarakat dan untuk memastikan keadaan ekonomi, roda ekonomi tetap berputar. Kita tahu ya, pemerintah telah melakukan yang namanya dana PEN. Akibat dari pengeluaran pemerintah yang berlebihan, tetapi pemasukan yang berkurang, khususnya pada awal pandemi, terjadilah peningkatan hutang negara. Terjadi pula permasalahan lag antara demand dan supply. Karena terganggunya jaringan produksi dan jaringan distribusi. Pada jaringan distribusi, kita mengambil contoh di sektor transformasi. Mencari kontainer menjadi sangat sulit, bahkan harganya pun berlipat ganda. Produksi chip atau microchip sebagai bahan yang paling penting saat ini untuk membuat produk-produk elektronik, mobil, motor, dan perlengkapan lain yang menjadi shortage. Akibatnya penjualan dari segi elektronik, mobil, dan motor pun terganggu akibat produksi chip yang terbatas ini. Transformasi digital pun telah menjadi satu keniscayaan, di mana yang tidak mau atau tidak mampu bertransformasi dipastikan tidak akan menang dalam kompetisi.
Kesenjangan sosial juga makin meningkat di antara masyarakat. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi lebih sengsara. Konsekuensinya, banyak orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita tahu marak namanya pinjol ilegal, ya, atau pinjaman online bersifat ilegal, tidak terdaftar, ataupun investasi bodong seperti robot trading, dan yang baru-baru ini marak dibicarakan adalah binomo. Dan banyak lagi ya hal-hal yang tidak masuk akal yang akhirnya dicari oleh masyarakat sebagai jalan pintas. Akibatnya terjadilah fenomena yang kita sebut K-shape atau K-shape, ya, di mana ada sektor-sektor yang diuntungkan, tetapi ada juga sektor-sektor yang dirugikan. Kita tahu sektor-sektor terkait dengan digital mendapatkan keuntungan dari pandemi ini. Begitupun sektor-sektor yang terkait dengan white collar atau kelompok masyarakat atas. Tetapi di lain pihak, ya, ada kelompok yang dirugikan terkait dengan pandemi ini. Kita tahu sektor pariwisata sangat terpengaruh luar biasa. Kita tahu sektor transportasi sangat terpengaruh luar biasa, ya. Kita tahu bahwa kelompok masyarakat khususnya di UMKM juga terpengaruh luar biasa, dan kelompok masyarakat yang dalam istilah ekonomi disebut blue collar atau kelompok masyarakat bawah. Dan ada satu fenomena baru yang membuat kita itu merasa aneh tapi nyata, ya, yaitu fenomena yang disebut lonely economy. Ya, di mana menjadi satu fenomena baru, banyak orang lebih memilih untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini menimbulkan pola konsumsi yang baru. Contohnya, banyak orang yang memilih untuk tidak menikah atau menunda bahkan tidak memiliki anak. Ya, sehingga meningkatnya demand terhadap hewan peliharaan dan meningkatnya personalized food order, ya, karena sendiri hidup, nggak perlu masak, nggak perlu punya pembantu, apa-apa dilakukan order secara daring. Nah, hal-hal ini membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, pemirsa CNBC yang kami hormati. Namun Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan umatnya. Ya. Krisis di satu sisi membawa masalah, tapi di sisi lain membawa berkah. Menuju akhir pandemi ini, Indonesia mendapatkan tailwind atau angin dari belakang yang mendorong percepatan ekonomi menjadi lebih cepat. Harga komoditas menjadi naik karena ekonomi Indonesia masih berbasis kepada sumber daya alam. Sehingga penerimaan pemerintah pun menjadi sangat meningkat. Yang tadinya negatif menjadi surplus. Begitu juga neraca perdagangan kita menjadi surplus luar biasa dan mencapai rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Karena ekonomi Indonesia berbasis dari sumber daya alam, beberapa sektor usaha pun mendapatkan windfall yang menimbulkan, ya, peningkatan pembayaran pajak dan hasil daripada ekspor. Ini tentunya akan menghasilkan trickle down effect yang nantinya, ya, pasti akan membantu daya beli konsumen di dalam negeri. Hal ini tentu menghasilkan tantangan baru. Harga-harga end consumer product pasti akan naik, ya, dan tetapi diikuti juga dengan peningkatan daya beli. Akibatnya inflasi akan semakin tinggi.
Dengan adanya perang Rusia dan Ukraina juga menambah dahsyatnya kenaikan harga komoditas. Contoh, harga minyak dunia tembus $120 per barrel. Harga kelapa sawit itu menembus angka tertinggi dalam sejarahnya, yaitu 7.000 Malaysian ringgit per ton. Coal atau batu bara juga tembus lebih dari $400 per ton. Inilah hal-hal yang menjadi masalah di satu sisi, tetapi menjadi benefit di sisi yang lain. Transformasi digital juga menjadi inti dari perkembangan Indonesia di kemudian hari. Namun, yang menjadi tantangan kita, apakah kita sebenarnya siap untuk menghadapi perubahan ekonomi menuju ekonomi digital ini. Diperlukan suatu master plan, baik dari segi sumber daya manusia, regulasi, dan juga infrastruktur. Jadi saudara-saudara sekalian, fenomena-fenomena ini semua akan menjadi hal yang utama dalam pembahasan-pembahasan kami berikutnya dengan para menteri yang hadir pada kesempatan ini, antara lain adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Bapak Ibu pemirsa CNBC yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada diskusi yang jauh lebih dalam lagi, kita mendapat kehormatan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo berkenan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Selamat menikmati CNBC Indonesia Outlook 2022.